menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan siswa untuk kehidupan dan pekerjaan di era yang semakin kompleks dan dinamis. Abad ke-21 ditandai dengan perubahan yang cepat dalam teknologi, globalisasi, dan kebutuhan keterampilan yang berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan tradisional yang cenderung berpusat pada guru dan pembelajaran hafalan dirasa kurang memadai. Oleh karena itu, muncul berbagai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek. Dalam video ini akan dibahas konsep, manfaat, penerapan, dan tantangan dari pembelajaran berbasis proyek sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah pendekatan instruksional yang mengajak siswa untuk belajar melalui eksplorasi yang mendalam terhadap masalah. Proyek dalam konteks ini bukan hanya sekedar tugas tambahan, tetapi menjadi pusat pembelajaran di mana siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan tantangan yang relevan dan mempresentasikan hasilnya. Metode ini menuntut siswa untuk menggunakan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kerja tim, komunikasi, dan kreativitas yang merupakan bagian dari keterampilan abad ke-21. Pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa karakteristik utama. Berbasis inquiry. Siswa memulai dengan pertanyaan atau masalah yang perlu dipecahkan, mendorong mereka untuk melakukan penelitian dan investigasi. Kolaborasi. Dalam proses ini, siswa diharuskan bekerja sama dalam sebuah tim, berbagi ide, dan mengatasi konflik yang timbul dari permasalahan. Terintegrasi. Proyek seringkali mencakup berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami hubungan antar disiplin ilmu. Produk akhir. Hasil belajar siswa berbentuk produk nyata, baik berupa barang, aksi, gerakan, dan lain-lain yang dipresentasikan kepada audiens yang relevan, seperti guru, teman, atau masyarakat. Implementasi pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk menganalisis informasi secara kritis dan mencari solusi yang inovatif. Keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi masalah yang kompleks di dunia nyata. Siswa belajar untuk memikirkan langkah-langkah strategis, mengidentifikasi sumber daya, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang mereka ambil. Yang kedua, peningkatan kemampuan kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek mengharuskan siswa bekerja dalam kelompok yang membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dalam dunia kerja modern, kemampuan untuk bekerja dalam tim adalah salah satu keterampilan yang sangat dihargai. Sehingga pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman praktis yang relevan. Ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi. Siswa ditantang untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan proyek mereka, yang mendorong pemikiran kreatif.
Misalnya, siswa dapat merancang model, membuat video, atau membangun prototipe sebagai bagian dari proyek. Kreativitas ini tidak hanya membantu dalam pembelajaran akademis, tetapi juga dalam pengembangan solusi di berbagai bidang industri. Keempat, pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Pembelajaran berbasis proyek mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, yang membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Siswa dapat melihat bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh di kelas dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata, membantu mereka memahami pentingnya pembelajaran tersebut. Yang kelima, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka harus merencanakan, mengelola waktu, dan mengatur pekerjaan proyek mereka yang mengajarkan kemandirian dan kemampuan mengelola proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas memerlukan perencanaan yang matang dan pengaturan yang baik. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam penerapannya. Yang pertama adalah penentuan topik dan pertanyaan penuntun. Guru harus menentukan topik yang menarik dan relevan yang dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan penuntun atau driving question yang kompleks dan terbuka menjadi landasan untuk memicu diskusi dan penelitian. Yang kedua, perencanaan proyek. Guru membimbing siswa untuk merancang proyek, menentukan tujuan belajar, aktivitas, dan kriteria penilaian. Ini membantu siswa memahami ekspektasi dan tanggung jawab mereka dalam proyek tersebut. Ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa melakukan penelitian, berdiskusi, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, dorongan, dan umpan balik saat diperlukan. Keempat, presentasi dan evaluasi. Produk akhir dari proyek harus dipresentasikan kepada audiens yang relevan. Evaluasi tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga pada proses, kolaborasi, dan pembelajaran yang dicapai siswa. Rubrik penilaian dapat digunakan untuk menilai aspek-aspek tersebut secara komprehensif. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek di kelas, terkadang ada beberapa tantangan yang ditemui oleh pendidik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek adalah kesiapan guru. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan keterampilan khusus dalam perencanaan proyek, fasilitasi, dan penilaian, yang seringkali tidak diajarkan dalam pelatihan dasar guru. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan profesional bagi guru. Tantangan kedua adalah keterbatasan waktu. Pembelajaran berbasis proyek membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Guru seringkali dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan kurikulum dalam waktu tertentu, sehingga mengintegrasikan proyek yang memakan waktu bisa menjadi tantangan. Tantangan yang ketiga adalah fasilitas dan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Keterbatasan ini bisa berupa peralatan teknologi, akses internet, atau bahkan bahan pembelajaran yang dibutuhkan untuk proyek. Tantangan
berikutnya adalah perbedaan kesiapan siswa. Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang sama untuk mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Siswa yang lebih pasif atau yang memiliki keterbatasan dalam keterampilan kolaborasi dan komunikasi mungkin merasa kesulitan. Guru perlu menemukan cara untuk mengakomodasi perbedaan ini agar semua siswa dapat terlibat secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain: pertama, pelatihan guru yang berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus diprioritaskan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Workshop, pelatihan, dan komunitas praktisi dapat menjadi platform yang bermanfaat untuk berbagi pengalaman dan praktik. Kedua, manajemen waktu yang efektif. Guru perlu belajar mengatur waktu agar proyek dapat disesuaikan dengan durasi semester atau tahun ajaran. Ini bisa melibatkan pembagian proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, melalui platform pembelajaran online yang memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan akses ke berbagai sumber daya digital. Dari serangkaian pembahasan pada video tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, dengan strategi yang tepat seperti pelatihan guru, manajemen waktu yang efektif, dan dukungan teknologi, pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pendidikan. Dengan mengintegrasikan proyek-proyek yang relevan dan menantang ke dalam kurikulum, siswa tidak hanya belajar pengetahuan akademis, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang mampu bersaing dan beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Terima kasih.